Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Kita relax aja saudara, ya. Tidak menggebu-gebu, ya puji Tuhan lah ya, semangat. Kalau usia masih muda itu ya harus menggebu-gebu ya, semangat ya. Usia gini ya semangat saudara, tapi berbeda lah ya. Kita akui aja lain. Saudara-saudara, sebelum saya mendoakan saudara-saudara dan ada pengurapan, di sini saya ada firman doa dan pengurapan ya. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya mau membacakan 2 ayat firman Tuhan saudara ya, yang melandasi pertemuan kita pada hari ini ya. Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20 begini. Dan lagi aku, ini Yesus sendiri ya yang bicara, saya hanya membacakan ya apa yang Tuhan sampaikan ya melalui Injil Matius ini di dalam pasal 18 ayat 19 dan 20. Ya lagi ya, dan lagi aku berkata kepadamu, ya waktu itu kepada murid-muridnya, sekarang ya kepada saudara dan saya, jika 2 orang daripadamu, 2 ya, di dunia ini loh ya, di mana saja di dunia ini, di kota mana saja, di daerah mana saja ya, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang, ini bisa lebih saudara ya, sampai berapapun tidak terbatas, tapi hanya 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus ya, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, haleluya. Yesus Tuhan ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Nah, saya kalau mendoakan orang ya, menyampaikan khotbah tentang pergumulan hidup ya, seringkali saya membawakan ini saudara, karena ini ada kata-kata sepakat, maka itu saya sebut doa sepakat ya. 2 orang ya, ini kalau ada pergumulan hidup, misal dalam rumah tangga, keluarga ya, 2 orang ya, suami istri saudara, sepakat ini katakan. Nah, saya katakan doa sepakat. Nah, terus ada lagi mengatakan mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga ini doa sepakat. Gitu saudara ya. Ya. Kalau ada anak ikut ya, kata ada 2 atau 3 orang, bahkan lebih. Ada anak, terusnya anaknya berapa? Ada menantu, ya ada cucu. Nah, ini kan pernah. Nah, saudara pernah lakukan deh ini semua dengan keluarga, anak mantu, cucu. Ini saya kalau pas walaupun sudah berkeluarga masing-masing itu kan memang susah, tapi kalau pas pergi bersama-sama ya itu pernah saya lakukan seperti itu saudara-saudara. Tapi yang penting adalah 2 orang ya, ini sepakat. Ini saudara-saudara, kalau saudara menyimak firman Tuhan ini dengan pelan-pelan ya. Di sini sekarang kan dalam
kita berkumpul, ya, itu namanya kan beribadah. Nah, ini dua sepakat, saudara, saudara termasuk ibadah enggak? Ibadah itu artinya, ya, ini saya baca dalam kamus umum, ya, kamus Indonesia secara umum adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, ya, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya, firman-Nya, dan menjauhi larangannya. Ya, apa yang difirmankan Tuhan tidak boleh, ya jangan dilakukan. Dan kalau itu memang Tuhan perintahkan apa, ya kita lakukan, gitu loh saudara, ya. Ini beribadah. Nah itu kan kalau kita sekarang kalau beribadah itu dari, ya itu kita dasarnya Alkitab, saudara, ya. Beribadah terus pada umumnya kalau kita orang Kristen ya di gereja Katolik, ya di gerejanya masing-masing, di gereja. Nah, gereja itu ada macam-macam, saudara-saudara. Ya ada yang gereja besar, mewah sekarang, apalagi udah luar biasa, ya, sampai berlantai-lantai, berapa tingkat berapa begitu, ya. Dipakai untuk macam-macam, saudara. Kegiatan gereja itu ibadah, saudara. Nah, ibadah di gereja, di gedung, ya, di mall, di ruko, nah seperti itu, nah segala macam. Terus ada lagi, saudara, di sana ada persekutuan doa, ya. Dulu ada yang namanya gereja saya itu, ya, KPK, kelompok persekutuan keluarga. Terus komsel ini banyak di mana-mana, ya, kelompok sel kecil, saudara-saudara, orangnya tidak banyak, ya, berapa orang saja begitu. Nah, dari yang saya sebutkan ini termasuk ibadah enggak, ya? Ya, di sana juga disampaikan firman, ada pujian, ada doa, ya. Tapi yang bentuk-bentuk kecil ini sebetulnya lebih bagus loh, saudara. Kenapa? Karena di sana, kalau di dalam ibadah gereja ini kan sifatnya kan apa namanya, tidak ada disertai bisa tanya jawab gitu, tidak bisa kan, cuma yang khotbah saja, pendetanya khotbah selesai begitu kan. Tidak ada tanya jawab. Terus ada lagi, saudara, kadang-kadang kan ada yang namanya konseling. Nah, konseling nanti itu pengertiannya jadi berbeda lagi, saudara. Itu konsultasi, ya. Ada tanya jawab. Nah, ini kalau di komsel, persekutuan doa, kan seringkali ada tanya jawab. Di KPK itu, ya itu macam-macam lah. Saudara, dibahas macam-macam begitu. Nah, kalau kamu di gereja yang umum biasa hari Minggu lah, ya, hari Minggu begitu. Sekarang juga ada ibadah ini dari Minggu aja, mulai hari Sabtu. Nah, terus ada lagi nama ibadah tengah minggu yang namanya doa malam, atau lagi ada macam lagi apalah. Dulu ada HDM. Nah, itu, saudara, apakah ibadah itu hanya yang disebut ibadah itu hanya sebatas itu saja? Nah, terus ada setelah ada COVID itu kan ada pengertian lebih luas lagi mengenai ada online, ada onsite. Onsite itu yang di tempat. Online itu yang lewat ini, saudara, ya, kayak streaming, ada medsos, sekarang YouTube. Nah, itu medsos itu kan banyak. Itu sekarang seperti itu. Nah, sekarang model-model begitu disebut ibadah atau tidak, ada? Ya. Karena online ini beda dengan onsite, saudara. Onsite ini kan bersama-sama. Online ini ya bisa bersama-sama, saudara, satu keluarga gitu, ya. Tapi kan bisa hanya sendiri aja sekarang lewat HP, lewat televisi, lewat radio. Sekarang kan banyak seperti itu. Nah, itu termasuk ibadah enggak itu? Cuma tempat caranya saja yang berbeda.
Ya seperti ini saudara-saudara. Yang saya pakai ini seringkali untuk doa sepakat ini, ya, di apa mesbah keluarga atau apa sebutnya ya. Nah ini termasuk, ya. Dia di sini dikatakan 2 orang. Setelah itu bisa 2 atau 3 orang, ya. Nah ini ketika mereka mengadakan ini namanya doa sepakat atau apa namanya mesbah keluarga, ini disebut ibadah enggak? Gimana menurut saudara? Ibadah enggak itu? Jadi pengertian ibadah onset, ya, itu pengertiannya kan terus mesti harus di gereja atau di gedung atau tadi di mall, itu pokoknya orang banyak begitu loh ya, pengertiannya kan begitu. Tapi kalau kita membaca firman ini, katakan 2 orang aja atau 3 orang, Tuhan hadir kok. Nah ibadah itu tujuannya kan supaya Tuhan hadir. Saya tidak mau masuk dalam-dalam itu, saya mengerti kenapa harus seperti itu ya. Tapi kita kan harus yang fair. Bahkan ada begini, ya, kayaknya online itu hanya untuk yang khusus-khusus. Kalau ada masalah, ya mungkin kan Anda bisa datang ke ibadah, ke gereja, ke gedung gitu ya, atau ke mall, atau ke ruko gitu. Karena kan dipakai begitu ya. Nah, itu dianggap apa, tidak beribadah, tidak onset gitu loh ya. Nah, itu yang onset ada itu. Nah, kalau kita mengadakan dalam rumah tangga, keluarga, ada 5-6 orang, ini masuk ibadah enggak? Di rumahnya sendiri, di sana disertai juga ada imamnya ya, apa saja bisa, suami, bisa istri, bahkan bisa anak yang bisa bergiliran. Nah, ya silakan saudara-saudara jawab, itu onset atau apa? Atau hanya sekedar persekutuan keluarga karena disebut begitu. Kalau yang ibadah itu kan wah yang banyak. Nah, saya melayani waktu itu di dalam pelayanan saya kan pernah menginjil ya. Penginjilan saya ini Anda di kota saja, tapi juga banyak di desa. Saya pernah menginjil di gereja, yang datang cuma 2 orang loh saudara. Nah itu disebut apa saudara? Ibadah atau apa? Gereja loh ini, meskipun itu satu pos ya, tapi gereja. Nah ini kita hati-hati saudara. Jadi ada pengertian yang onsite dan online ini gimana gitu ya. Ya kita, kalau saya hari Minggu datang ke ibadah saudara, gereja, tapi kan ada ya toh. Tidak tahu akibat dari online atau apa. Bahkan dulu mungkin yang belum pernah ke gereja melalui online ini, mereka mendengar berita firman Tuhan saudara, dan macam-macam. Nah itu gimana? Itu kan bagus. Mereka mengenal, dan online ini ya, termasuk kayak streaming, live streaming apa itu kan ya. Ini online lewat YouTube, ini seluruh dunia mendengar ya. Kalau di gereja hanya lingkup dalam tembok beton itu ya, kalau ada live streamingnya ya bagus. Kalau tidak ada, nah, lalu yang saya sampaikan tadi mengenai macam-macam, nah, saya pernah kok ya melayani dalam sebuah gereja, meskipun pos itu di kandang kerbau. Jadi saudara-saudara, apa ada ibadah itu? Hah? Tidak mesti harus di sebuah gedung. Nah, saya waktu ADM itu kan di tempat parkir yang dipakai untuk ibadah ADM. Tambahi tenda, sangat sederhana. Tuhan hadir enggak itu? Nah, itu saudara-saudara. Kayak pelayanan konseling berbeda lagi kalau, tetapi saudara-saudara, dari semakin kemari
setelah peristiwa COVID itu, saudara, Roh Kudus ini banyak berbicara kepada saya, saudara. Kenapa, saudara? Sebelum COVID, Desember tahun 2018 itu saya diminta untuk cari tempat, saudara. Saya masih melayani onsite, saudara, gereja loh, masih ngantor. Tapi Tuhan perintahkan saya begitu. Saya sampai terkejut. Tapi saya gimana? Saya mau. Saya tidak ada dana. Ya kan, saya tidak ada dana. Tidak ada sama sekali. Dan saya tidak mengerti apa kedepannya. Nah itu kan begini. Kalau saya ke kantor itu kan pagi sampai siang gitu ya. Sore kan tidak ada, kecuali ada pelayanan ya. Itu ternyata bisa dipakai, saudara. Dipakai tempat itu. Itu akhirnya saya tahu seperti itu. Tahun 2018 Desember. Itu mendapatkannya itu tidak mudah, tapi luar biasa kalau Tuhan yang menyuruh. Sebab saya juga minta Tuhan, saya mau sediakan dananya dan tempatnya. Saya tidak mau keluar dari kompleks saya ini, di tempat saya ini, saudara, di perumahan ini. Loh, heran kok kalau Tuhan yang nyuruh. Loh, di depan saya persis rumah itu loh. Loh, kok mendadak mau dikontrakan? Ya dikontrakan kan butuh sian. Tapi Tuhan yang sediakan kok waktu itu. Ya bagi saya berat. Ya saya tidak tahu bagaimana nanti. Saya ikuti loh itu. Wah, itu belum ada yang namanya online, saya bisa buat YouTube, itu tidak ada, belum ada, saudara. Nah, tapi Tuhan tuntun, saudara-saudara. Ya, nah, akhirnya, loh, sore itu banyak dari mana-mana, dari luar kota, dari mana. Loh, saya heran itu. Kok bisa? Lah itu gimana menurut saudara? Nah, saya melayani itu tidak sekedar konseling begitu loh, saudara ya. Di situ ada firman. Di situ Roh Kudus berbicara kasus per kasus, mereka masalah-masalah yang ada. Ternyata saudara-saudara, Tuhan mengarahkan itu untuk pelayanan. Ternyata ada COVID itu. COVID kan jauh hari Tuhan juga sudah bicara, tapi kan saya tidak ngeh ya ibaratnya ya, kalau akan seperti waktu itu. Gereja tidak bisa, semua harus online. Biasa ketemu, tapi tidak boleh tularan nanti, saudara. Nah itu, saudara, ini fakta ya. Nah, kalau kita lihat ini firman Tuhan ini, kita harus menyeleksi yang lebih dalam. Ternyata pelayanan yang saya lakukan itu bukan sekedar online, saudara. Online ada, saya buat YouTube, saya kirim WA, kirim firman, kirim kesaksian, ya. Tapi ada onsite-nya, tempat kecil seperti ini, ya. Sekarang yang saya pakai buat ini, YouTube ini yang dipakai. Kalau saya boleh ya bilang, ini pelayanan onsite, tidak sekedar konseling aja, hanya begitu aja. Ada kasih firman. Mungkin yang tidak ada saya pujian, yang saya enggak pintar pujian. Ada pengurapan, ada doa. Ini ya loh, itu lah, ini kecil tapi bisa untuk orang datang sini ya maksimal 6 orang. Lah ini cuma 2 orang atau 3 orang. Ini 6 orang, saudara. Andai kata mereka datang pribadi, ya ada kan berdua, saya dengan dia. Semua permasalahan dapat disampaikan, ya. Nah, gereja ada konseling, ya itu bisa seperti itu. Tapi mungkin berbeda ya dengan pelayanan saya, yang saya bisa mengatakan ini bukan online loh. Saya juga melayani onsite, terbatas, saya bilang. Enggak kayak di gereja zaman dulu. Nah, ini Tuhan ngomong 2 atau 3 orang. Saya pernah melayani kan secara onsite seperti itu, saudara. Itu fakta. Loh, juga onsite ini dalam satu gedung bisa nih lapangan.
di alun-alun, di mana ribuan saudara, seperti zaman waktu itu Rasul Paulus sampai 3.000 orang bertobat. Nah, tapi ini kalau lewat online gini, YouTube gini ya, kita menyampaikan siapa Yesus, ya, Allah yang hidup, Allah Yahweh, yang menjadi manusia di dalam manusia, dalam Yesus Kristus, yang sudah diutus oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara semuanya. Yang mau datang kepada Dia, percaya, mengakui, ya, kita dibasuh oleh darahnya yang kudus. Jadi kudus, bersih saudara-saudara, dan kita mau melakukan, ya, perintahnya, ya, beribadah, ya, bisa saja secara onsite, bisa saja secara online. Ya, kalau saya tempat ini orang datang sini ya tidak online, secara onsite namanya, karena Tuhan berkata 2 atau 3 orang bahkan lebih. Nah, ini tempat ini bisa untuk 6 orang, minimal 2 orang, saya dengan dia pribadi. Ada firman, ada doa, ada pengurapan. Yang tidak ada pujian saya nggak bisa, saudara. Ya, kalau ada pujian ya boleh aja yang memuji itu mereka. Loh, itu saudara-saudara. Ya, ini loh saudara, cara pengertiannya, jangan sampai, ya, kita berkumpul dalam rumah tangga, keluarga, ada mesbah keluarga, itu saya ngomong ya onsite mereka. Nah, nanti mereka datang ke gereja, yaitu ya onsite. Nah, ke gerejanya bisa macam-macam, saudara, tidak mesti harus gedung mewah besar. Loh, saya pernah di kandang kerbau. Tanya aja, ada Bapak Tuhan yang masih ingat itu kalau dengar khotbah saya ini. Tapi ada yang masih hidup, ya, tapi ada yang sudah meninggal. Saya melayani di situ sudah bersama beliau-beliau itu. Ya, benar ini, masih ada yang hidup. Mungkin 2 orang lah. Mungkin ya, seingat saya begitu. Tapi yang lainnya ada Tuhan panggil. Ya, beliau hamba Tuhan yang pakai luar biasa, saudara. Ya, mau ke situ. Ini saudara-saudara, saya kembali kepada Injil Matius 18 ayat 19 dan 20. Itu coba dicamkan betul-betul, saudara. Tuhan mengatakan ya, hanya 2 orang ya sepakat. Nah, jadi kalau di sini mau sepakat loh, ada, saya kan, nah, di sini tidak selalu orang Kristen, orang Katolik, tapi juga ada orang yang non, tapi mereka mau didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sepakat kan, doanya harus sepakat. Ya, ada orang Buddha, orang Katolik, ada yang lain-lain lah, semuanya lah. Saya sebanyak kemanusiaan, ya. Nah, ini saya bisa menyebut onsite terbatas, ya. Kalau orang lain mungkin konseling, tapi saya lebih, saudara, menurut saya ini ya, mungkin konselingnya akan orang macam-macam, tapi saya ada pengurapan, ya, kayak di gereja, kayak saya melayani di HDM waktu onsite begitu, saudara. Waktu itu saya sudah bertahun-tahun kan melayani onsite, saya lakukan seperti itu. Mudah enggak itu? Kan saudara ada lihat di YouTube saya yang sudah berlalu, bagaimana pelayanan itu seperti itu. HDM, baik di luar gereja maupun di dalam gereja, itu seperti itu. Orang begitu antusias. Apalagi sekarang ya, pergumulan hidup kan begini ya. Nah, ini bisa dicakam juga ya, untuk orang mesbah keluarga atau doa sepakat atau persekutuan doa, ya kayak komsel. Kalau satu keluarganya banyak, ya bisa datang semua. Kadang kan nggak bisa punya keluarga masing-masing, mencari waktu pun tidak tepat. Tepatnya ya pas kalau pas sama-sama biasa bisa pergi bersama-sama di acara keluar, ya begitu. Nah, itu bisa seperti itu. Ini saudara-saudara, ya ingin saya sampaikan. Ya, mau saya judul ini firman ini.
onsite dan online. Nah, apa yang membedakannya itu? Dan itu pengertiannya kan masing-masing berbeda. Tapi kalau kita membaca ini dan pengalaman pelayanan saya, ya onsite yang tidak ada batasnya dan onsite yang terbatas. Ada online. Kalau ini online, saudara. Tapi kalau orang datang kemari, onsite saya bilang, meskipun dalamnya ada konseling, tapi ada firmannya, ada kesaksian, ada macam-macam. Sama mangan, bahkan maaf ya, lebih gereja kan apa namanya searah saja. Beda dengan kayak Komsel ya. Komsel, KPK dulu, ada tanya jawab. Nah itu kan beda pengertian lagi. Ini saudara-saudara, mari saudara-saudara, ya saya mau mendoakan saudara. Ini lewat online. Tapi kalau di sini onsite terbatas. Nah, 6 orang paling banyak, tidak bisa. Nah itu bisa bergantian kan. Kalau lebih ya bisa bergantian. Kadang-kadang cuma 1-2 orang, suami istri, orang tua dengan anak. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang cuma anak-anak muda. Iya, macam-macam kan pergumulan sekarang ini. Nah ini kan dibutuhkan pelayanan face to face, pendekatan seperti ini. Yang tidak bisa, ini kan privasi saudara. Ya, onsite yang sifatnya privasi. Ya, begitu saudara ya. Onsite dan online. Bagi saya semua ada kebutuhannya masing-masing saudara. Ya, kalau saya masih onsite saudara. Ke gereja tiap minggu panjang masih ya kadang-kadang kan orang usia udah hampir 80 itu ya tidak mudah kan fisiknya. Orang mau bilang apa? Jadi puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan saya untuk onsite terbatas di rumah saya, di kantor saya kecil seperti ini ya saya pakai ini saudara-saudara. Ya terbatas jadi tidak semua. Wah saya tidak mau semua. Tidak bisa saudara. Dan saya juga harus tertentu jangan sampai ya urusan ya saya urusannya kan rumah tangga keluarga ya terus bisnis itu ya ekonomi terus kesehatan itu biasanya seperti itu. Kadang kalau seperti sampai yang kayak dulu itu mencak-mencak apa wanda saya saudara ya yang sampai itu biar hamba Tuhan di gereja, karena ada teman-temannya, nah saya kan sendiri, nggak bisa, saudara ya. Itu yang sampai kesurupan atau kerasukan apa itu, itu biar di gereja aja. Ya, itu ada tempatnya masing-masing. Sebab yang punya kayak gitu-gitu itu harus ada pelayanan, harus ada temannya, nggak bisa kita sendirian, saudara. Ya, kita tahulah. Ya, mari saudara-saudara yang butuh ya masalah apa? Ya, saya ada minyak nih seperti ini, pakai. Ya, ini yang belum didoakan bawa saudara ini tanpa alkohol, minyak tanpa alkohol ya. Minyak apa aja bisa, minyak apa saja pokoknya yang tanpa alkohol, saudara. Ya, yang kalau ada pegang, nah pegang ya. Saya mau doakan dari tempat ini. Apa yang di surga? Kalau ada minyak-minyak yang belum didoa dikuduskan, minyak yang tanpa alkohol Tuhan, sesuai perintahmu dari tempat ini aku hembuskan kuasamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja atas minyak itu. Roh Kudus yang bekerja atas minyak ini Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari saudara, dalam nama Tuhan Yesus saudara, saya sudah ya urapkan semua. Apa kebutuhan saudara? Apa kau melihat kebutuhan mereka saat ini begitu kompleks? Pertama saya mau ngomong soal ekonomi itu, soal pekerjaan, keuangan. Itu termasuk Tuhan yang jual aset, jual rumah, ruko, tanah,
ya bangunan apa saja, tanah kosong, ya bahkan pabrik-pabrik, Tuhan apa saja aset mereka yang mau dijual, termasuk itu ekonomi keuangan, pekerjaan mereka, baik mereka yang ekspor import atau mereka yang sekarang sedang bisnis apa saja lah ya Tuhan, ada yang bisnis rumah makan, baik online maupun onsite, ya mereka juga ada yang sebagai marketing, ya keluar kota menawarkan dagangannya macam-macam itu. Ya Bapak, hamba serahkan kepadamu, embusi mereka dengan kuasa-Mu, mampukan dia. Mohon hamba Tuhan, berikan terobosan-terobosan ajaib dari Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan, supaya mereka boleh menikmati kemurahan-Mu Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa, dan mereka boleh merasakan itu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, Engkau mengatakan Tuhan, 2 orang sepakat di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kabulkan doanya, dan Engkau kabulkan Tuhan, berkati pekerjaannya, aset-asetnya terjual, laris manis semua dagangannya, apa saja, hamba serahkan dalam tangan-Mu Roh Kudus bekerja, luar biasa, mereka mengerjakan ekspor, dan banyak hambatan-hambatan apa saja, Roh-Mu yang bekerja luar biasa akan memberikan hikmat dan memberikan cara yang ajaib. Engkau bekerja dengan luar biasa, sesuai perintah-Mu Tuhan, tidak menyalahi daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, semua umat-Mu yang mengikuti pelayanan ini, Tuhan jawab, Tuhan jamah, Tuhan berikan mereka sukacita yang besar, karena doanya sudah terjawab. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang sakit Tuhan, sakitnya sampai berlama-lama, apa sebabnya saya tidak tahu Tuhan, Engkau yang paling tahu. Anda bawa sepenuhnya, baik yang ada di kota Semarang, di luar Semarang, di luar pulau, bahkan di luar negeri, di rumah sakit, di ICU, hembusi dengan kuasa Roh-Mu. Ini energi Roh, hamba alirkan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, menjamah-Mu, sembuh, pulih, kuasa Tuhan bekerja. Itu energi Roh, ada tenaga dan kuasa Roh Kudus bekerja atasmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Roh-Mu bekerja terus, berikan yang sehat, tepat sehat, jaga kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sendiri, keluarga hamba, semuanya dirawat, dialirkan energi Roh ini, Roh Kudus ini kepada mereka. Itu adalah kekuatan Allah yang punya kuasa yang berlimpah-limpah, kuasa yang tidak terlihat tapi ada, berembus kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rumah tangga keluarganya terusik oleh apapun juga, Tuhan damaikan mereka, satukan, berembuslah Roh Kudus. Yehova Shalom, ada damai sejahtera dari diri mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan tentu banyak Tuhan pergumulan-pergumulan yang lain dalam diri mereka, Tuhan yang memberi kelegaan pada mereka. Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hamba serahkan kepadamu, hembusi Roh Kudus, urapan-Mu nyata. Itu ada energi Roh yang luar biasa bekerja dalam diri mereka, dan mereka boleh menikmati semua itu. Dan nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan, diagungkan. Terima kasih, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali ya, Rabu yang akan datang. Amin.